Ada tertulis di KPR, kisah para reporter. Kejadian kedatangan makhluk halus ngaku Tuhan, bilangan menyesatkan, pasal 1 pendustaan, butir 2 sales jualan. Inilah cerita penyesat kaum Farisi di balik penjara menulis bait puisi. Berbekal dusta ilusi dongeng inspirasi dengan cerita skenario penuh kisi-kisi. Dengan tujuan menyesatkan umat manusia, menjual cerita kepada bangsa Yunani Roma. Featuring kisah dewa dengan doktrin dogma menghasilkan warisan neraka di alam baka. Kafir sesat saat ini jadi pewaris, menjajahkan ajaran perkataan iblis, mencoba merayu dengan optimis, tawarkan bantuan sembako ekonomis karena tipu menipu tujuan misionaris. Dengan hadirnya kami, semoga berguna, mensiarkan tauhid perkuat akidah, mencerdaskan SDM generasi muda, memperkuat keimanan Islamiyah. 1000 macam godaan setan merubahkan kau punya iman. Seringlah membaca Al-Quran, jadikan engkau sebagai pedoman menuju surga yang Allah janjikan. Tujuan API memberi edukasi ukhuwah Islamiyah, memerangi kaum kafir, gibah dan fitnah. Dengan hinaan dan hujatan kafir sumpah serapah, kami perangi dengan risalah jejak Rasulullah. Allah memberikan lisan untuk kita menyampaikan dari segala larangan dan untuk keselamatan. Rasulullah selalu dan sering kali berpesan, sampaikan risalahku kepada kafir yang menyesatkan. Tidak ada satupun insan yang bisa melarang kami mensiarkan. Sekian, stay tune. Iya. Saudara untuk kita ini, Bang Handi, izin ya. bukti TF-nya mau dikirim kemana katanya? Ke saya aja 0813. Teman-teman bisa DM ya, DM TikToknya Bang Handi, bukti. Jangan DM Ustaz. No, langsung ke WA aja Ustaz. Ribet kalau DM. Nomor saya, teman-teman di bawah nomor saya diketik dong. Ini ada Ustaz Wafi sama Bang Juma dan Ustaz Alif semuanya. Begitu ada tadi penonton juga, setelah dia berdonasi, beliau juga melihat di situ banyak rumputnya. Beliau menyumbangkan 1 mesin rumput untuk membersihkan halaman. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Nanti koordinasi sama tim di belakang ya Bang ya, gitu loh. Oh, lanjut lagi. Nomor WA-nya disebutin katanya Bang. Saya ketik aja ya. Dilihat di typingan ya teman-teman ya, itu diketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, gimana suaranya? Bagus, Halo? lancar Pak De. Mantap. Kok nggak ada suaranya? Bentar. Ada Pak De. Apa kabar? Ini Kok nggak ada suaranya? buset kegedean Pak De, itunya kegedean. Itu suaranya masih. Suara Pak De ada kurang set ya. Mentang-mentang apa itu namanya baru sih. Jadi harus dites dulu di luar arena. Gimana ya? Terlalu over. Bang Handi nomornya yang di belakangnya 800 ini ya? Siap, betul. Oke. Tolong jangan telepon dulu ya teman-teman, ini lagi dipakai teleponnya ya, ngedit-ngedit nih. Saya asisten bendahara. Humas. Asisten bendahara nggak apa-apa malam ini. Seharusnya Bunda Rahma ini. Tapi nggak apa-apa. Saya memang udah terbiasa begini.
Aku udah tahu salahnya, Ustaz. Ayo diisi dulu. Saya harus laporkan masuk. Jadi jangan pada diam. Diisi dulu saat Ya. kajian. Ya. Mungkin saya bantu kondisi pas waktu hujan itu kali ya, videonya Bang Andi. Ya. Maksudnya kan ini loh kenyataannya, dan alhamdulillah juga tadi kita kan ke sana, terutama info dari Gus Wafi. Gus Wafi juga dapat info dari ulama yang ada di sini agar kita ini juga turut sama-sama kita bergotong royong memperhatikan keadaan pesantren di pedalaman ya jarang tersentuh gitu kan, jarang tersentuh seperti itu. Dan kondisinya ini kalau kita lihatkan ya, perlihatkan kondisi pas lagi hujan-hujan gini, itulah kenapa santrinya pada diungsikan gitu loh. Santrinya pada diungsikan. Nomornya Bang Handi yang belakangnya 800 teman-teman ya, jangan yang lain. Ada 2 Bang Handi. Ya 800 lebih cepat. Kalau yang 44499 punya antum juga? Iya, tapi itu agak 2 kali pindah gua. Kalau itu nggak masuk grup, gua 2 kali pindah. Oke. Lanjut Ustaz Alif. Dibesarkan aja nih Ustaz Alif ini. Ya ini kondisi di area ini kan asrama ya, kondisi di area kamar mandi istilahnya kan ya, tempat MCK-nya. Nah ini video kiriman. Kalau ini bukan rekaman kita ya, dan kan ada beberapa asrama di sana itu. Nah ini tuh. 500 kayu. Tuh. Kanan kiri pokok seluruh keseluruhan. Oh ya. Nah, sementara kurang. Jadi musim hujan seperti ini air itu pada masuk semua gitu. Saya ulang lagi ya. Ini kesini. Nah ini. Banjir di dalam banjir. Motor. Hujan di dalam. Kami sekarang lagi meriksa mana bocor, cangcreng. Tuh, dan nah ini di dalam. Nah itu di luarnya. Ini kayu aja. Nah yang tadi kita itu ya, kita spill tadi. Galar 200 meter. Dua kanan kiri pokok. Oke, gitu. Ya TikTok, maaf lah TikTok kan nggak sengaja kalau barusan kesepil jalannya, maaf ya, jangan tiba-tiba kau Bennett aku ini akun baru sembuh Tok ya. Lanjut. Oke, mungkin lanjut diskusi atau menyampaikan apa aja ini. Silakan. Mana tadi Bunda naikkan konten Bunda. Bunda Rama giliran diperluin mana ini? Gue lagi sibuk bener ini. Lagi. Halo. Ngedit. Ya, biar saya kan. Ya, silakan Ustaz. Moderator juga. Oke. Mak Len.
Waduh, gak ada suaranya ya. Gak ada orang. Ini Ntar. Banyak kali yang mau naik ini weh. Ya. Ya, Ales, selamat malam. Ales Gilang, selamat malam. Oten Katolik, Oten Kristen. Ya, selamat malam, Ales. Ya. Suaranya digedein dikit lah. Mau diskusi atau bertanya atau mau gimana? Silakan. Enggak, tadi itu belum kelar. Soalnya di sini kan tadi ada berapa orang, Mas? Ada berapa orang waktu Pak Ustadz ngomong, kan tadi kan kita berbicara tentang Adam itu. Waktu Pak Ustadz ngomong Adam orang lupa ya. Memang ada dalilnya. Nah, ini semua teman-teman di sini kan ketawa, makanya saya turun aja waktu itu. Nggak kondusif kalau saya buka moodnya. Gitu Pak Ustadz. Memang ada dalilnya Pak Ustadz. Kalau Adam itu lupa. Orang-orang sini kan ketawa dengar pernyataan itu Pak Ustadz. Ketawa makanya saya turun, nggak pamitan itu. Kenapa kalian ketawa, ini masih diskusi. Cuman kan sekarang udah posisinya sendiri Pak Ustadz gitu loh. Jadi gimana Pak Ustadz? Tadi tentang Adam yang lupa, apakah keselamatan itu didapat dari lupa gitu loh? Itu Pak Ustadz, silakan. Apanya keselamatan dapat dari lupa itu loh? Banjuma ada kak? Banjuma monitor. Gimana kalau gantian sekarang? Saya yang nanya kitab Anda. Lupa, maksudnya gini Pak Ustadz, saya ngomong pernyataan keselamatan dapat dari lupa, karena kan Adam itu lupa sama janji Allahnya. Tapi apanya Adam lupa sama janji Allah? Mana saya menarasikan lupa dengan janji Allah? Di surat Taha 115 kan di situ dikatakan Adam lupa sama janji Allah. Bukan janji Allah itu. Jadi Allah pernah bilang kalau jangan tergoda oleh iblis. Kan manusia lupa, kan biasa kan ada manusia punya sifat lupa. Kalau Tuhan lupa, itu yang bahaya. Yesus, ya, apakah pernah lupa? Kan, Adam lupa. Ya, manusiawi itu, namanya juga manusia ada lupa. Tapi kalau Tuhan lupa, itu yang bermasalah, Mas. Oke, terus kalau Adam lupa itu kenapa dia mengaku dosa, Mas? Kan sudah saya jelaskan. Saya malas mau menjelaskan sesuatu yang sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Sekarang begini aja. Gimana kalau sekarang gantian saya bertanya kepada Katolik Anda? Siap, silakan. Ya, saya sekarang bertanya kepada Anda. Di dalam Katolik itu ada ajaran namanya beribadah Jumat Agung, mencium patung Yesus. Itu di mana perintah Yesus seperti itu? Itu tidak ada di Bible itu. Tidak ada di Bible. Berarti ajaran bidat. Bukan ajaran bidat. Kan dalam kekristenan itu kan ada beribadah, Mas. Kristen saja menentang mencium patung Yesus itu. Kristen aja menentang, Protestan. Kenapa Katolik mengadakan ibadah Jumat Agung mencium patung Yesus? Ajarannya mengambil dari ayat yang mana itu, Mas? Pernah nggak Yesus ngajari seperti itu? Soalnya kalau secara kan nggak ada dalil kan? Gak ada dalil. Terus solusinya gimana? Secara simboliknya itu memang karena kan segala kuasa kan di bawah kakinya Yesus. Itu segala kuasa di bawah kaki Yesus. Iya, segala kuasa. Patungnya. Kaki yang disimbolis di paku itu, Mas. Gitu. Ketika di kaki itu juga, mohon maaf, ada alat kelamin Yesus, apakah itu juga bagian dari Tuhan? Di kaki nggak ada kelamin, Mas. Nah, di sampingnya paha. Yesus tidak punya alat. Kalau Yesus memang terus gunanya alat apa? Masa cuma buat aksesoris saja? Terus harusnya gimana? Ya enggak, gini loh.
Di dalam Islam, sholat 5 waktu seumpama di hadis, di Al-Quran ada ajarannya. Sekarang gini, ketika Katolik mengadakan sebuah ibadah Jumat Agung dengan cara sampai mencium patung, itu ketika tidak diajarkan, itu kan namanya ajaran bidat, Mas. Berarti Katolik mengajarkan ajaran bidat. Apakah seperti itu? Terus kalau memang tidak bidat, dalil atas pengesahan sebuah ibadah itu dari mana? Dalilnya? Kan saya udah jawab, kalau ibadah seperti simbolik-simbolik itu memang nggak ada dalilnya, Mas, di Bible. Kan ibadah simbolis. Nah, kalau terus misalnya Pak Ustadz bilang kalau di Islam itu diajarkan sholat, kan pernah dikatakan sama Allah, sholat kan 50 kali kata dari Allah. Jangan kembali ke Islam 5 kali dulu. itu kan dibatalkan 5 kali itu kan itu karena Muhammad, kan begitu Pak Ustadz. Itu jangan kembali ke Islam dulu, fokus kepada ajaran antum dulu. Tadi antum kan bertanya, saya menjawab dari A sampai Z. Saya tidak mengembalikan kepada pemahaman Anda. Sekarang hanya saya bertanya satu kali, ketika ada sebuah ajaran yang tak tertulis di dalam Bible, lalu bagaimana cara Anda membenarkan ajaran itu, ibadah itu, padahal gak ada ajarannya? Gimana itu cara membenarkannya? Kalau ibadah simbolis memang tidak tertulis secara eksplisit di dalam Bible, tapi semua simbolis peribadahan itu sebenarnya ada dalilnya sih. Misalnya Apa dalilnya? segala kuasa yang ditakluk di bawah kakinya itu kan. Itu kan ambil dari keterangan, Mas. percikan ya, makanya saya bilang Ustadz, kalau Pak Ustadz minta secara eksplisit memang nggak ada Pak Ustadz. Cuman ibadah simbolik itu kan, ibadah sakral kan memang ada Pak Ustadz. Cuman ibadah simbolik itu kan tetap, berarti gak ada yang ngajari ya, itu ya? Di latar belakangi dengan Ya, berarti gak ada yang ngajari ya? ayat-ayat Bible. Bukan Yesus, bukan murid Yesus juga berarti yang ngajari. Nah, sekarang saya tanya gini. Nggak ada. Bukankah di dalam 10 hukum Taurat dilarang beribadah kepada patung? Berarti Anda sedang menentang hukum Taurat, Mas. Di dalam Keluaran 20 misalnya, ayat ke-5, ke-6 dan selanjutnya. Janganlah membuat patung. 1, buat aja gak boleh. 2, yang menyerupai di atas langit dan di bawah bumi sekalipun. Janganlah kamu beribadah menyembah kepadanya. Maksudnya kepada patung. Itu jelas hukum Taurat. Nah, berarti Katolik menyalahi ketentuan Taurat. Apakah begitu? Kalau bicara Taurat, Pak Ustadz, gini aja. Pada prinsipnya Taurat itu seperti apa sih Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz, menurut kajian Pak Ustadz yang Pak Ustadz ketahui, pada prinsipnya Taurat itu seperti apa? Loh, Taurat itu disebutkan di dalam Mazmur 19 nomor 7. Hukum Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, dan memberikan pemahaman kepada orang yang tak berpengalaman, saudara. Jadi, ketika Tuhan mengatakan hukum Taurat adalah hukum sempurna, maka lucu ketika ada salah satu ajaran Katolik yang kitab sucinya menempelkan paham itu kepada perjanjian baru, tapi malah tidak diikuti. Bahkan Yesus sendiri diutus bukan untuk menghapus dosa Taurat, bukan untuk menghapus kitab Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Kan seperti itu. Gini Pak Ustadz, memang ada dalil. Gus, kita 3 menit lagi nyampe Gus. Di mana? Ke tempat Oh, Gus. siap. Ya. Gini Pak Ustadz, memang ada dalil di kisah para rasul itu. Rasul Paulus itu sekiranya diinterpretasikan bahwa dia sedang membatalkan hukum Taurat. Kan ada begitu kan Pak Ustadz? Iya, terus? Karena pada prinsipnya Taurat itu, Mas, ditetapkan hukum-hukumnya hanya untuk Israel saja. Atau kalau kita ibaratkan kepada binatang, hanya untuk domba, bukan untuk anjing, bukan untuk serigala, hanya untuk domba saja. Hukum Taurat hanya untuk domba saja?
Iya, ketetapannya itu, segala hukumnya itu ditetapkan kepada bangsa Israel, tidak berlaku di bangsa lain, Bang. Loh, bukannya Yesus Itu hukum Taurat. dilambangkan sebagai domba? Kalau Yesus memang dia tidak mungkin membatalkan hukum Taurat untuk Yahudi, dan dia tidak mengajarkan hukum Taurat untuk anjing. Gitu loh, Mas. Enggak, Yesus kan dilambangkan sebagai domba. Sedangkan Taurat kata Yesus Anda memang untuk para domba. Ya, domba kan Israel, Bang. Yesus kan domba. Ya kan. Domba apa Yesus? Iya. Kalau Yesus memang di lain cerita, dia kan dia kan anak domba Allah. Maksudnya domba-domba yang saya maksud ini, domba-domba itu kan Siapa? Nggak ada juga. Kalau Jadi begini loh Mas. Kalau misalnya begini Mas, sebentar. Kalau misalnya begini Mas, domba kan hukumnya nggak makan anjing, benar, karena dia makan rumput. Domba nggak makan babi karena benar dia makannya rumput. Nah, kalau anjing makan babi itu wajar. Tapi kalau anjing makan rumput itu namanya nyamar jadi domba, gitu loh Bang. Berarti bisa ya dikatakan Yesus itu kan lambangkan domba tuh. Berarti boleh ya umat Islam mengatakan Yesus adalah binatang. Kalau Yesus memang dia disebut gembala domba atau Domba bukan gembala domba. Domba dia itu dinarasikan anak domba Allah. Berarti boleh nggak saya bilang Yesus itu sekali-sekali kan dia binatangnya mengaku Allah? dia gembala. Nah, Ya, memang ndak. di semua kalau memang karakter kitabnya Yahudi Mas, diibarat banyak perumpamaan semua. Manusia diibaratkan domba, binatang semua. Di luar itu diibaratkan binatang lain. Dalam pengajaran Yesus juga nggak pernah secara eksplisit, selalu pakai majas caranya, perumpamaan. Ya makanya Karena memang boleh itu nggak karakter saya bilang kitab-kitab Yahudi. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Ustadz, boleh? Yesus adalah binatangnya Allah. Boleh nggak? Kan domba Allah. Boleh Pak Ustadz? Boleh ya? Sekarang saya tanya Pak Ustadz sekarang. Oke. Wah, Tunggu dulu. Saya ada yang kejanggalan nih, Mas. Dan ini pertanyaan saya dari dulu yang nggak di awal kan belum dijawab sama Anda kan? Di awal Anda belum menjawab loh pertanyaan saya loh tentang pembolehan ibadah mencium kaki Yesus. Itu nggak dijawab sama kamu itu. Anda cuma bilang ya Udah sudah nggak jawab, ada. Berarti Pak kalau sudah Ustadz. nggak ada gimana itu? Saya sudah jawab. Kalau ibadah simbolik, Nah, memang secara eksplisit dalam Bible itu nggak ada tertulis secara harus cium. berarti banyak ya ibadah. Berarti banyak ya ibadah dari kalangan Katolik yang tidak berdasarkan ajaran dari Yesus, betul? Bukan berdasarkan tidaknya dari ajaran Yesus. Tetap latar belakang dari ibadah simbolik itu tetap Yesus, Mas. Ya, berarti banyak ajaran dari Katolik. Itu kan salah satu. Terus, Nah, salah satu lagi ajaran yang tak pernah diajarkan oleh Tuhan apa? Salah satunya Yesus disebut dengan domba. Sekarang saya tanya, Mas, dari mana aslinya Yesus itu bisa disebut dengan domba? Dalilnya mana? Gimana, Mas? kalau domba ini ya, Pak Ustadz kan sebutnya anak domba apa domba ini? Ya kalau disebut anak domba berarti Bapak Allah domba juga. Keduanya binatang juga kan berarti. Kalau disebut domba ya terserah. Berarti Yesusnya yang binatang kan begitu. Maksud saya Kalau kita menggunakan istilah, nggak apa-apa kalau kita sebut. Iya, bangsa istilah itu kan mesti ada rujukannya, Mas. Mesti ada dalilnya kan istilah itu kan. Di mana dalilnya? Yesus kok bisa oleh Yohanes Pembaptis disebut domba? Apa kaitannya gitu? Bentar, saya carikan dulu dalil tentang domba itu. Oke, saya tunggu sampai Mas Dajjal keluar. Monggo. Sebenarnya gini Ustaz Rafi, kalau cocokologi saya kan Saya mantan ya, bekas Katolik. Itu cocokologinya dikarenakan
Dia itu lahir di kandang domba. Tapi itu jadi bumerang juga. Kalau dipertanyakan dia lahir di domba, nggak ada juga ayatnya gitu. Jadi cocokologi aja semuanya gitu. Jadi yang pertanyaan tadi, aku bantu Ales. Ales itu tidak termasuk ajaran Ekaristi, Ales. Saya mantan Katolik, Ales ya. Tidak termasuk pengajaran Ekaristi. Jumat Agung itu adalah ajaran-ajaran gereja, Ales. Kalau soal Katolik jangan saya di ini, Ales. Paham semua saya, Ales. Yaitu kenapa Yesus ketika datang, Yohanes Pembaptis langsung mengatakan ini anak domba. Kalau anak domba, berarti Bapak dan Yesus domba, keduanya binatang. Kalau Yesus saja yang disebut domba, berarti Yesusnya yang binatang. Nah, istilah kok bisa disematkan dengan nama binatang ini dari mana aslinya? Dalilnya, gitu loh yang saya tanyakan. Di perjanjian lama kan ada, Mas. Perjanjian lama, mantap. Di ayat mana, saudara? Saya cari lagi. Kenapa Yesus disebut dengan domba? Dari mana asalnya? Mazmur 100 ayat 3, coba baca. Kalau domba itu memang dari sana ya. Disematkan kepada bangsa. Kalau menggunakan istilah itu memang sudah dari perjanjian lamanya itu. Yaitu ayatnya yang mana yang dijadikan dalil kenapa Yesus disebut domba gitu loh. Karena di perjanjian lama dombanya itu domba beneran. Gitu loh, untuk penebusan dosa itu domba beneran. Kenapa di perjanjian baru malah Tuhan yang dijadikan korban gitu loh. Jadi korban penebusan dosa kalau di dalam perjanjian lama itu dombanya domba beneran. Jadi kalau dulu ada orang Bani Israel berdosa yang disembelih domba. Nah ini kok yang disembelih Tuhan gitu loh. Kok pas beda level gitu. Yesus di perjanjian baru mengaku gembala, Mas. Bukan mengaku. Oh berarti salah berarti Yohanes Pembaptis ketika mengatakan dia domba. Iya, anak domba kan anak bapa dia, Mas. Yang bilang anaknya pohon pinang siapa? Ya iya maksudnya itu. Iya. Istilah domba. Dinarasikan. Istilah dombanya saya itu bilang, dari ayat saya mana? bilang begini Pak Ustadz. Makanya saya bilang begini Pak Ustadz. Umatnya Tuhan itu kan sering dinarasikan dalam perjanjian lama. Tuhan Allah, Tuhan Allah. Umatnya itu sering diibaratkan seperti domba. Gembalanya itu bapaknya. Makanya dikatakan Yesus kan menjadi anak ini, jadi domba. Makanya dikatakan anak domba. Tapi pada saat dia di tengah-tengah Israel, saja ya. Dia mengaku gembala. Transfer aja, guys. Oke. Hamba yang menderita dalam kitab Yesaya digambarkan sebagai seekor domba. Jadi itu cocokologinya. Karena bangsa Israel itu, dengar dulu, karena bangsa Israel itu untuk menebus dosa itu bahwasanya mengorbankan domba untuk menghapus dosa-dosa mereka, dosa kecil mereka. Cuman di sini ada konsep dari tua-tua, dari cerita yang lainnya, bahwasanya ia akan memberikan dirinya sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa dunia. Itu kenapa malu untuk menyebutkan itu? Jangan malu, Ales. Bukan malu, Bang Kaisar. Pertanyaannya ya kenapa nggak ke situ jawabannya? Sebenarnya itu jawaban tepatnya. Kenapa dia disebut domba? Karena ia memberikan dirinya sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa dunia. Itu jawaban tepatnya. Nggak usah mutar sana ke sini, enggak. Ya udah terserah lah, Mas. Saya belum selesai sama dia. Salve. Gitu dong jawabannya. Aku kasih sama dia. Iya, ada tamu, ada ini. Oh, iya. Ada tamu.
Kita diskusi ringan aja ya. Oke, tadi kan Bang Kaisar kan belum ada itu waktu diskusi tentang konsep loh ya, bukan soal bagaimana peristiwa di dalam. Saya udah di bawah. Tadi kan Saya udah di bawah itu. Sudah mendengar saya di bawah. kalau gitu lanjut. Tadi kan begini Bang, kalau dalam kekristenan kan ada nama dosa waris karena Adam itu divonis kurang taat. Ya. Divonis kurang taat, makanya dikatakanlah dosa waris. Terus Tuhan memberikan ketetapan kepada Adam ini. Ketetapan hukum yang diterima oleh Adam waktu dia jatuh dalam maut itu pertama itu makanlah kamu dari segala tumbuh-tumbuhan atau apapun yang ada di muka bumi yang bisa kau makan untuk memperoleh hidup. Kalau nggak mau ya udah mati. Tapi apabila Adam misalnya makan taat, makan normalnya 3 kali sehari, tapi Adam makan dari pagi sampai sore terus makan lagi, itu kelebihan overdosis taat. Tapi apakah dengan itu dia selamat? Kembali lagi pada ketetapan semulanya, yaitu tidak makan. Kan pada permulaan ciptaan kan Adam di surga ya untuk seperti malaikat. Malaikat kan nggak makan. Cuman karena dia jatuh ke dalam dosa, jatuhlah ketetapan bahwa kau harus makan untuk memperoleh hidup. Tapi tentang keselamatan beda lagi. Kan begitu. Makanya ada konsep dosa waris di Bible kan. Kalau kamu nggak makan ya udah, kamu mati. Tapi kalau kamu makan bukan berarti kamu masuk surga lagi, kembali kepada permulaan. Enggak. Kamu harus makan hanya untuk memperoleh hidup. Sama seperti Taurat. Taurat itu bukan membawa keselamatan orang masuk surga, enggak. Hanya untuk memperoleh hidup saja. Misalnya ada sebuah cerita tentang Kefas di Kisah Para Rasul, Bang Kaisar. Di sana kan ditemui Kefas, kan ini kan orang Yahudi. Dia makan dengan orang yang tidak bersunah. Bisa hidup enggak Kefas kalau waktu itu? Untung Rasul Paulus waktu itu kan udah bertobat ya. Dia tidak hidup secara Taurat. Di waktu itu salah kau. Sebentar. Itu salah kau, Dek. Salah, Dek. Sebentar. Kau bilang Adam dan Hawa tidak makan. Itu salah. Jadi di Kejadian 2, 16 sampai 17 dan Kejadian 3 sampai 6, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden. Allah memberikan Adam dan Hawa segala sesuatu yang mereka butuhkan termasuk makanan. Jangan kau sangkal ini. Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Makanya Allah sebelum memperingati Allah tidak boleh memakan pohon pengetahuan, di atasnya sudah diberikan Allah memberi Adam dan Hawa segala sesuatu yang mereka butuhkan termasuk makanan. Jangan dipelesetin. Lanjut. Salah interpretasi kalau begitu. Kalau tafsirnya begitu, memang Pak Ustadz lagi, Bang Kaisar, memang di surga segala sesuatu diberikan kepada Adam termasuk makan. Tapi suara lu deketin dari Tunggu. tapi enggak makan juga. Tunggu dulu. Tetap hidup. Tadi kau bilang Adam dan Hawa di surga. Iya. Tunggu dulu, Adam dan Hawa di surga. Tunggu dulu, Les. Adam dan Hawa di surga. Kau percaya Adam dan Hawa itu di surga? Enggak. Hah? Tadi kau bilang nggak enak. Kau bilang tadi barusan di surga. Orang pendetanya yang ngomong Adam diciptakan di Irak kok. Kehidupan Di surga itu Irak, maksudnya. setahu aku. Gini loh Bang Kaisar, kehidupan surga itu kan diartikan hidup kekal kan? Surga itu kan hidup kekal. Hidup kekal, oke. Surga kekal semua. Pada permulaan kan Adam ini kekal dia, Mas. Makan tidak makan Di surga. Malaikat Di surga. Malaikat juga makan. Bukan di Gini, kita setujui dulu, Les. Taman Eden itu berada di mana? Ini harus kita setujui dulu berdua. Taman Eden di mana? di bumi. Tadi kau bilang di surga. Surga itu dalam artian hidup kekal, Mang. Ya kan? Oh, hidup kekal. Apakah bumi semulanya kan tidak binasa dia. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Tidak kiamat. Ini kan Oke, yang ada di surga itu, selain Adam dan Hawa siapa aja? Surga itu misalnya surga itu saya ibaratkan kehidupan kekal. Semua yang bersifat kekal itu disebut surga lah. Ya, iya, maksudku yang ada selain Adam dan Hawa. Calonnya apa saja? Selain Adam dan Hawa, ada siapa saja di makhluknya yang ada di surga itu siapa aja? Malaikat sama laskarnya. Iblis?
Kalau iblis nggak di surga dia. Yang menggoda Adam dan Hawa siapa? Yang menggoda iblis lah. Lah, udahlah Dek. Lanjut Bang Andi. Adam dan iblis itu manusia paling terlaknat atau makhluk paling terlaknat, sampahnya surga. Ya kan? Dua-duanya itu sampahnya surga, termasuk kita ini sampahnya surga. Ya, untuk memulihkan, untuk mengembalikan kita pada permulaan. Waduh, Kan nggak beres kau lebih awal. Hei. Kau bilang kita ini sampahnya surga. Berarti orang-orang di muka bumi ini kau anggap sampahnya surga. Lah Tuhanmu berarti sampah surga kalau gitu, Les. Gimana kau ini narasinya? Oh. Loh, Dari mana? Dari mana datangnya? Makanya dibedakan loh. Mana Adam pertama, mana Adam kedua. oh ada Adam kedua. Adam Oh, kedua. Yesus Adam kedua toh. Ini sekarang periode Adam ketiga ini. Ini periode Adam ketiga yang kumisnya Lu tebal. pikir main bola ada cadangan? Ada aja lu kadang-kadang ya. Itu kalau konsep secara Kristen, makanya dikatakan ya dosa waris lah. Sementara di Islam, Adam usir dari surga itu mau fitnah siapa? Lu ditanya tadi itu Nabi Adam diciptakan di surga apa di Bentar, Bang bumi? Ali. Saya tanya Bang Kaisar. Lu jawab dulu ini. Iya. Adam itu bisa Suroso. Adam itu bisa Terus, ada di terus. bumi itu karena kehendak Allah apa kehendak iblis? Jawab. Tidak mungkin Adam Tunggu dong. dulu, Karena Adam kan jangan ke situ Adam dulu, salah. jawab dulu, Les. Makanya Adam itu itu- kita sepakati dulu. Enggak, gini kita aja, sepakati gini dulu, aja, Les. panggil Tunggu dulu, Ustaz Les. Fafi lah. Sebentar, tenang. Ustaz Fafi, kalau nggak mau. Adam itu Gini, kalau nggak mau jawab dilahirkan, Ustaz Fafi diciptakan. aja gitu. Kau itulah kan beleng-beleng. Makanya Adam saya itu bilang- diciptakan saya di bilang dari surga tadi. atau Saya bilang di dari- bumi. Ya, sebentar Bang Kaisar. Makanya tadi bilang Ustaz Fafi Bang Kaisar malah ikut. Makanya saya tanya nggak jawab. Nggak mau sama saya, oke nggak mau sama saya. Udah ya lanjut. Sama Bang Handi, Ustaz Wafi lagi Bang ini Kaisar lagi. nggak mau jawab. Jawab apa? Kalau Bang Handi paling nanya. Jawab apa? Aku jawab terus. Pertanyaanku yang nggak kau jawab. Sini saya Kita jawab. sepakati dulu. Apa sih pertanyaanmu? Padahal Ya tadi katanya gini, Allah itu tidak menyediakan makanan. Tidak menyediakan makanan, makanya dipaksa makan buah pengetahuan. Padahal saya baca di Kejadian 2:16 sampai 17 dan Kejadian 3 sampai 6, Allah itu memberi Adam dan Hawa segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ingat, segala sesuatu yang mereka butuhkan termasuk makanan. Sudah saya jawab. pertanyaannya apa dengan dalil itu? Lah, pertanyaanmu apa? Lucu. Apa yang kau tanya perkarakan di dalil itu? Itu loh. Perkaraanku, Adam dan Hawa ini diciptakan di surga atau di bumi? Jawab dulu. Ini anaknya mabuk aibon ini. Nih, beda loh kan. Hah? Kalau Di bumi? ya, kan beda dong. Di Bible sama Al-Quran kan beda ceritanya. Makanya saya tanya konsep Islam. Berarti lah. kalau di bumi nggak ada Kali kekekalan gitu. bagi Adam. Berarti di bumi memang nggak ada kekekalan bagi Adam. Loh, Adam itu kan udah mati, Mas. Iya, tapi kan ada janjinya bahwasanya kau bilang tadi di surga dia. Bahwasanya di surga itu hidup kekal, Gimana? kau bilang begitu. Lihat. Mana? Kau muter-muter loh. Di mana Putar sana Adam? kayak gasing, kayak tutupan toples kau. Di mana Adam kembali? Nah, sekarang pertanyaanku di bumi itu di mana? Taman Eden itu di mana sekarang? Oke, di bumi. Kuikuti kau. Di bumi di mana itu? Kalau itu nggak tahu di buminya di mana itu. Lah, Nama dari bumi kenapa itu ada. kok imani yang nggak tahu? Kenapa kok imani yang nggak tahu? Ales jawab. Di Burundi, bilang di Burundi gitu loh, Burundi. Kalau asumsi kan lebih liar lagi, tapi Ya namanya di Burundi itu, di Burundi. itu kan Taman Eden. Terus ditanya di mana Taman Eden, ya itu nggak jelas di Bible, itu nggak ditulis kan. Ya kalau mau pakai asumsi boleh lah. Irak atau Kenapa kau imani? Aku tanya sama Begini, kamu. Kenapa kau imani? Gini. Penciptaan pertama manusia saja kau sudah beleng-beleng, tidak tahu menguasainya. Emang Dengar dulu. Kaisar Kenapa itu kau imani? Kenapa kau imani? Itu pertanyaanku. Kenapa kau imani? Bang Kaisar, Bang, ya udah namanya iman kan.
saya imani, enggak apa-apa lah. Terus Bang Kaisar tahu di mana surga? Pertanyaannya sekarang kau bilang di bumi. Sekarang di bumi itu di daerah mana? Negara ini luas nih, belahan dunia ini. Oke. Di mana? Coba Jawab, tunjukkan satu. Ku kejar ini. Saya jawab di Taman Eden. Taman Eden itu berada di mana? Di negara mana? Benua apa? Coba. Kalau itu aku nggak tahu. RT berapa? Di RT berapa? Kalau kau tidak tahu menjawabnya, jangan bahas itu. Serius, jangan kau bahas. Les, dulu waktu kau jatuh dari pohon, kamu nggak berobat ya? Ya, Les. Les, ditanya itu Les. Kalau kami jelas Les, pakai dalil kami. Ada di surat Al-Baqarah, Al-Arab, An-Nisa, ada Les. Nah, satu aja. Di mana kau tahu di belahan bumi mana? Kalau bisa Sherlock, aku butuh Sherlock. Ya nggak usah dipaksa kan udah jawab. Ketawa tuh Bang Kaisar. Ya udah, berarti jangan bahas itu ya, jangan bahas harus penciptaan Adam dan nama-nama Hawa. orang-orang. Iya, oke. Aku setuju sama kau Les. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu betul. Nggak usah bahas itu Les ya, please, tolong jangan bahas itu lagi. Yang lain dah, coba sama Bang Terus Andi lah. Bang Kaisar tahunya di mana kalau surga itu? Nabi Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga ma'wa, surga keabadian di langit. Allah menciptakan Adam dan Hawa, dengar dulu. Jadi Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk tinggal di surga. Allah memberikan mereka kebebasan untuk menikmati. Dengar dulu, kau mau dengar nggak? Allah itu memberi kebebasan untuk menikmati kenikmatan di surga. Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon tertentu. Iblis menggoda. Itu kelanjutan ya, memakan buah tuh. Nabi Adam melanggar perintah, ada semua di situ. Allah mengampuni Nabi Adam dan Hawa, tetapi mereka harus turun ke bumi. Ada. Nabi Adam dan Hawa menjadi manusia pertama yang menghuni bumi, ada tertulis, ada dalil dan datanya di surah Al-Baqarah, Al-Arab dan An-Nisa. Nah, sekarang pertanyaan saya, di bumi manakah? Benua manakah? Bang Andi menuntut RT dan RW-nya. Nah, kalau ada boleh Sherlock, silakan. Bang Kaisar bukan muslim ya. Kok ngomong ada melanggar? Melanggar kan dosa, Mas. Enggak sesuai konsep itu sudah. Assalamualaikum Bang Andi. Ya lanjutlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang udah peta lampu. Yang lain aja Les, nggak usah bahas Adam dan Hawa. Serius, karena kau tidak tahu di mana mereka diciptakan. Jadinya cerita dongeng kartun kita ini. Serius, aku berbicara serius ini. Lanjut yang lain pembahasannya. Boleh sama Ustaz Alif lagi. Ustaz Alif tuh lagi on fire tuh. Silakan Ustaz Alif, kesayanganku. Ya, aku baru nyampe aja kebetulan nyusul Gus Wafi ke tempatnya. Alhamdulillah sudah nyampe. Dan kalau Gurunda sudah monitor nanti langsung nyambung aja Gurunda. Ya, Ales, gimana jadi kelanjutannya kita? Apakah masih kau mau membahas Adam? Kayaknya kalau ngobrol sama kau, sama Bang Kaisar. Iya, enakan ngomongin Adam ini aja yang berkumis itu, yang suaminya, yang istrinya penyanyi dangdut itu. Adam Suseno. Nggak nyambung masalahnya. Sebenarnya aku serius mau cari ilmu tadi Bang. Apa? Kan Ya. dianggap lawak sama Bang Kaisar, sama Bang Handi. Itu serius aku nanya. Kan Ustadz Fafi kan ada di sini tadi. Udah mumpung naik tanya ini. Ya, ada di sama sini. Bang Juma debat aja. Ada di sini beliau. Ya, apalagi yang belum dimengerti apa? Soalnya kan saya kan mau membawa iman saya, bahwa saya mau mengatakan bahwa itu Adam bersalah, biar membenarkan kitab saya loh.
dosa waris itu. Tapi kan tadi kan dibantah-bantah itu. Enggak, Adam itu enggak bersalah. Adam itu orangnya lupa janji Allah, kata Pak Ustadz Fafi. Ya. Kalau lupa itu Bang, ini tak benturin kepalaku terus di lantai ini. Oke, Saya bisa selamat karena lupa gitu loh. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran yang disebutkan, Gus Wapi juga tadi sudah menjelaskan, kan ketika Al-Quran mengabarkan nanti Nabi Adam itu konsekuensinya apa? Wala taqrabah di sajarah, jangan kau dekati pohon ini, karena engkau nanti tergolong orang yang dolim gitu loh maksudnya ya. Orang yang dolim itu kan ketika melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya gitu. Seperti contoh apa Zolim yang diartikan apa Pak Ustadz? Zolim itu bisa diartikan dosa apa gimana Pak Ustadz? Tidak menempatkan pada tempatnya. dolim itu kalau dalam definisi bahasa Arabnya wad'u sa'in fi ghairi mahalihi. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam suruh diam di surga, wala taqrabah hadis sajarah, jangan kau dekati pohon ini, tapi dia bukan pada tempatnya malah mendekati pohon itu, kan gitu. Di dalam Al-A'raf dijelaskan memang di situ bagaimana ketika Nabi Adam dolim kepada dirinya sendiri, di mana iblis datang memberikan bisikan-bisikan gitu kan, agar dia apa yang Allah larang itu dia langgar gitu. Nah, apa yang dilanggar itulah menjadi orang yang dolim. Begitu. Nah, karena kedoliman itulah sehingga Nabi Adam diperintahkan untuk keluar dari surga. Itu sebagai proses asbabnya ya. Sebab-sebab Nabi Adam diturunkan di surga. Jadi segala sesuatu itu kan ada sebabnya untuk kita makhluk itu gitu. Pada prinsipnya memang Nabi Adam itu nanti akan ditempatkan di muka bumi, namun dia diciptakan di surga sehingga dia mengetahui surga. Ketika dia di bumi, dia mengembara di bumi dan dia nanti akan kembali ke surga sebagai tempat abadinya. Jadi surga yang diciptakan di dalam Islam adalah tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Itu tempatnya orang. Memang di sini ada beda konsep dengan Kristen. Kalau di Kristen, surga itu tempat tinggal Tuhannya, gitu kan? Bapa kami yang di surga. Nah, itu bapaknya maksudnya Tuhannya Kristen tinggalnya di surga. Di rumah Bapa kami banyak tempat tinggal. Yesus lalu bikin tempat tinggal rumah-rumah untuk orang-orang di rumah Bapa, kan gitu. Nah, jadi memang tempat tinggalnya di surga. Nah, sedikit saya majukan. Jadi tempat tinggalnya Tuhannya Kristen itu adalah di tempat yang Tuhan kami ciptakan. Jadi Tuhan kami itu kan menciptakan surga, kan gitu. Nah, ternyata dalam konsep imannya Kristen Tuhannya tinggal di surga. Berarti Tuhannya Kristen itu tinggal di tempat yang Tuhan kami ciptakan, gitu jadinya. Terus kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Tuhannya kami tinggal di tempat yang diciptakan oleh Tuhannya Ustadz Alif. Jadi begini Pak Ustadz, jika Pak Ustadz sekali-sekali menyelamatkan Adam untuk tidak bersalah dalam konsep ini, saya dibenturkan dengan ayat Al-Quran. Bilang Adam bersalah siapa sih kucluk? Kalau Adam bersalah kan berarti sama konsep kita Bang Adi. Tidak bersalah, kamu udah diterangin Ustaz Wapi, Bang Juma udah nerangin. Lama-lama juga ini. Gua banting juga nih HP ini. Kan, kalau bersalah kan Bang Andi, berarti sama konsep kita. Tidak bersalah udah bilangin tadi. Oh iya. Kalau tidak bersalah mengapa dia mengaku dosa gitu loh. Lama-lama juga kau itu saya cukur kumismu itu. Ayo Pak Ustadz, gimana itu jawabannya? Kenapa Adam bisa mengaku bertobat? Dia memang ada dosa apa dia gitu? Silakan. Oke, baik. Ketika manusia pertama mengajarkan untuk bertobat, kan gitu ya. Nah, ketika dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Makanya tadi ayat Al-Qur'annya sudah saya sebutkan, wala taqrabah hadis sajarah fatakuna minad dolimin, kan gitu. Maka Nabi Adam itu tergolong yang dolim. Makanya ketika dia melakukan kesalahan, kita ikutin aja lah Bang Andi diksinya ya. Salah. Melakukan kesalahan. Iya, nggak apa-apa. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan karena dia itu dolim, lalu beliau itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmu bagaimana caranya mengetahui kesalahan, lalu diajarkan untuk bertobat.
Apa bunyi tobatnya, kalimatnya? Rabbana innana dolamna angfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu diajarkan. Nah, di sini sangat jelas di dalam ajaran Islam kisah tentang Nabi Adam. Pertama, dia satu yang Allah larang, jangan mendekati pohon ini, nanti kau dolim. Ketika dia melanggar, maka dia itu langsung bertobat. Kenapa dia bertobat? Karena Allah ajarkan kepadanya ilmu-ilmu, tentu berkaitan juga dengan perkara bertobat. Jadi Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran itu ketika dia turun ke bumi, dia itu mewarisi ilmu pengetahuan, ilmu yang diberikan oleh Tuhan, sehingga generasi nanti yang turun itu mendapatkan ilmu dari Bapak manusia pertama di dalam Islam. Di mana bunyi ayatnya ketika Nabi Adam memiliki ilmu dan mewarisi ilmu nanti? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Malaikat saja itu juga diajari oleh Nabi Adam. Nabi Adam turun ke bumi mewarisi ilmu. Catat poinnya. Ya, beda. Kalau di Anda, Adam di bumi mewarisi dosa. Nah, ini di sini aja udah beda jauh konsepnya. Logisan mana coba? Ketika Nabi Adam contoh melakukan kesalahan, penjelasan Pak Ustadz sama Ustadz Fafi, gimana sih Ustadz? Kalau saya mengulang penjelasan Gus Wafi, saya tidak menghargai isi otak Anda. Seolah-olah saya menganggap Anda itu masih aja segitu pemahamannya, nggak paham-paham. Saya ulang lagi. Masalahnya gini Pak Ustadz. Nah, di sini saya menghargai isi sekali mengaku ada melanggar itu loh. Saya hargai yang tadi Gus Wafi jelaskan, saya skip, saya maju penjelasannya ke depan. Pertanyaan saya, bagusan mana Adam di bumi mewarisi dosa dengan mewarisi ilmu? Monggo, jangan dijawab, kecuali punya jawabannya. Kan? Nggak ada jawaban. Bagusnya, karena nggak ada yang menarik. Bagusnya. Nggak ada yang menarik kisah Nabi Adam ketika dibandingkan antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Ketika di dalam Al-Quran Nabi Adam datang ke muka bumi, pertama berkaitan dengan perkara dosa. Ini hebatnya ajaran di dalam Islam. Ketika Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan, dia bertobat, selesai perkara dosa, perkara salah, perkara apapun. Adam itu nggak dosa, nggak salah kata Pak Ustadz Fafi, nggak ada salah. Saya pakai kata yang mengimbangi narasi Anda. Ya sudah, perkara apapun itu, satu kesalahan diselesaikan oleh orang tersebut, diajarkan oleh Tuhan. Selesai, beres. Nggak perlu pakai istilah asumsi yang nggak jelas. Ada Adam kedua nanti turun untuk menyelamatkan dosa manusia karena Adam pertama telah gagal jatuh ke dalam dosa. Di kitab Anda kan Adam tidak menyelesaikan perkara dosanya. Jadi Adam turun ke bumi itu mewarisi apa tadi di dalam keyakinanmu, mewarisi dosa. Beda dengan di dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam tadi sudah saya katakan mewarisi ilmu. Ketika melakukan kesalahan pun diajarin untuk bertobat. Nabi kami lalu bertobat, bunyinya ada di dalam surah Al-A'raf. Tadi sudah saya sebutkan. Makanya kasih jawaban, hebatan mana, bagusan mana, logis mana. Manusia pertama mewarisi ilmu sehingga generasinya ke bawah bisa memiliki ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuannya, atau mewarisi dosa. Ya udah Ustadz, selesai aja. Selesai. Iya. Soalnya saya nggak mau debat orangnya. Kesimpulannya aja itu Adam bersalah. Nggak mau debat tapi kau ngeyel. Iya. Iya, saya kan ikutin. Kesimpulan sudah. Ya udah. Narasi saya ikut konsepnya. Ya udah selesai. Nah sekarang izinkan saya bertanya, boleh? Boleh. Di dalam keyakinanmu, Yesus turun ke muka bumi untuk menebus dosa. Betul?
Betul. Pertanyaan saya, dosa mana yang ditebus oleh Yesus? Dosa Adam. Dosa Adam ditebus oleh Yesus. Ya. Oke, kalau dosa Adam yang ditebus oleh Yesus, berarti kalian karisteng percuma mengaku ditebus dosanya oleh Yesus. Karena kalian itu bukan Adam. Loh, Betul? Adam itu manusia, Mas. Yang bilang Adam Nama itu, istilah aja terkecoh. di sini nggak ada yang bilang Itu Adam istilah. domba, nggak ada. Terkecoh istilah abang Ya kan, ini. Kan tadi abang kan kau bilang. jawab. Tadi kan kau jawab. Adam kan Yesus, diartikan manusia, Mas. Abang juga Adam loh. berarti Yesus turun menebus dosa Anda. Ya, dosa manusia atau Adam. Loh, Adam mana ini? Adam secara keseluruhan atau Adam yang diusir oleh Tuhanmu? Adam itu kan manusia, Mas. Saya tahu, Bang. Saya tahu, bahkan itu dalam bahasa Ibrani Adam Nah, itu manusia. berarti Yesus datang menebus dosa manusia kan jelas, atau di Nah, dalam kurung sekarang Adam gitu. Yesus manusia atau bukan? Kalau Yesus itu firman yang menjadi manusia, bukan manusia Berarti- menjadi firman ya. Berarti manusia Yesus ditebus juga oleh Yesus. Manusia Yesus, nggak ada manusia Yesus, yang ada itu firman menjadi manusia Yesus. Ente ini gimana sih? Tidak ada manusia Yesus. Yang ada firman menjadi manusia Yesus. Kau ini gimana? Firmannya yang ada itu firman yang menjadi manusia yang bernama Yesus itu. Nah, manusia itu bernama Yesus, betul? Ya, manusia itu bernama Berarti Yesus. Yesus juga datang ke muka bumi karena dia manusia, ditebus dosanya oleh Yesus. Gak ada, dia nggak ada dosa, suci dia. Oh, Yesus nggak ada dosa. Yesus yang manusia tidak ada dosa dikorbankan untuk menebus orang berdosa gitu. Yes, memang itu Oh, konsepnya. begitu. Seluruh umat manusia ditebus dosanya oleh Yesus Ya, dengan cara Yesus mati digantung pada kayu salib. ya. Nah, inilah konsep sekali lagi yang sering kita bahas. Ini masih dalam sebuah, kita masih di atas ya, di permukaan. Hal seperti ini. Ya gini Pak Ustadz, argumen dari konsep ini kan konsepnya kan enggak disalahkan. Loh, Ya, kita pembuktian. dari Ini kan konsep- saya minta pernyataan Iya, oke, Anda, lalu kita baik, pembuktian. Oke, Pembuktian. baik, silakan. Nah, sekarang Yesus turun ke muka bumi menembus dosa seluruh orang Kristen. Pertanyaan saya sama Alex sekarang, berarti dosa Anda detik ini sudah ditebus oleh Yesus? Sudah, Sudah. Berarti Anda tidak ada dosa lagi. tidak ada dosa lagi. Berarti orang Kristen di muka bumi ini tidak ada yang berdosa. Tidak ada. Alamak, katanya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Iya, Wah, Yesus wah, menembus wah. dosa. Saya tidak mungkin menyangka. Pantesan orang Kristen, pantesan orang Kristen mau dia berzina, mau dia memukul, membunuh, menyekutukan Tuhan, mau durhaka kepada orang tua, tidak ada lagi dosa. Semuanya sudah ditebus. Gile bener. Seandainya konsep seperti ini diterapkan di sebuah negara, kacaulah sebuah negara karena tidak ada lagi takut terhadap perkara akhirat hukuman Tuhan. Karena apa? Karena semua dosa sudah ditebus oleh Yesus. Pantas aja nanti kalau ada yang koruptor dari OTN, kalau ada yang membunuh, kalau ada yang berzina pun sekalian, gampang, wik, gampang, dosanya udah ditebus, ya nggak beres. Memang kayak secara gitu. konsep konsep Islam dan Kristen itu jauh sekali bedanya. Ya jauh berbeda kawan. Masa orang jauh? berzina, Saya jelaskan. orang berzina, Anda bisa saja melegalkan perzinahan kalau begini. Karena tidak ada lagi dosa, dosanya sudah ditebus. Karena kami gini bang, seringkali di perjanjian baru itu Yesus itu sering mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya, hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi kalau saya kurang percaya konsep ini mas, kan ini sudah kasihnya luar biasa sekali mas. Kenapa saya begitu? Masa saya kurang percaya? Enggak, Bayangkan Bang. begini mas, sebentar. Kan abang dari tadi ngomong terus loh. Sebentar saya selesaikan. Gini mas,
kasih kan karunia kan, kasih karunia itu yang diberikan ke dunia kan, dan saya terima itu. Lalu kalau saya khawatir, Yesus mengatakan kamu kurang percaya kalau Tuhanmu seperti itu, maksudnya karakternya, hakikatnya seperti itu. Ya saya harus percaya karena Yesus mengatakan kamu kurang percaya dengan itu. Ya iman saya kan mengatakan ya saya harus percaya. Karena begini Mas, kalau yang kau jelaskan itu apa? Apa hubungannya dengan dosa, penebusan kasih. dosa, orang berzina, dosanya ditebus Yesus Itu karena apa? kasih itu Mas. Ya saya jelaskan. Berarti buat begini, Anda, karena orang Kristen yang berzina, melakukan micet, mungkin pesan dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada dosa lagi kan konsepmu? ya nggak ada dosa mereka. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna rajiun. Benarlah Yang abang bantah itu yang mana? Itu loh. Loh, saya justru tidak bantah. Inilah ternyata Berarti kalian iya, ini berarti yang karena melegalkan abang maksiat itu, di muka bumi. Tidak ada lagi karena abang dosa itu kurang ketika orang percaya. berzina. Tidak ada lagi dosa Bentar, Pak ketika Ustaz. orang melakukan pencurian. Tidak ada dosa lagi ketika melakukan maksiat. Itu tidak ada. Tapi saya yakin itu ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus berkata berdasarkan ucapannya di Matius 5 dari 17. Jangan kau menyangka aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa penggenapan yang dilakukan oleh Yesus? Banyak sekali. Ketika di dalam kitab Taurat disebutkan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu kata Yesus. Itu yang tertulis di dalam kitab Taurat, larangan jangan berzina. Nah, tapi kata Yesus apa? Penggenapannya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ajaran yang Yesus ajarkan lebih berat daripada ajarannya Torah Musa dan para nabi. Bukan hanya tentang zina bertemunya daging dengan daging. Mengingini seorang wanita pun menurut Yesus itu sudah berzina. Artinya apa? Dosa besar, ajaran Yesus. Bahkan dia berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, kata Yesus apa? Cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Itu kata Yesus. Itu ajaran Yesus. Yang kau jelaskan tadi itu bukan ajaran Yesus, tapi fitnah besar terhadap Yesus. Kenapa? Karena ada yang mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapannya. Ada oknum lain yang membatalkan ajaran Yesus. Segala perintah dan ketetapannya dibatalkan. Itulah penganutnya Anda. Artinya di sini bisa kita ketahui, bisa kita bedakan mana ajaran pengikut Yesus, mana ajaran pengikut oknum lain yang mengorbankan Yesus, bahkan menghapus ajaran Yesus. Sudah apa belum? Sudah. Khotbah kayak pendeta. Gini loh Pak Ustadz. Kamu kan udah paham Baca Bible masa kayak kuro. Bismillahirrahmanirrahim. Jika matamu yang kanan, nggak Gini mungkin loh, Pak lah. Ustadz. Aku gaya-gaya pendeta kan baca Bible. Ustadz. Gini loh Pak Ustadz. Ya, Pak ya, ya. Ustadz kan paham tentang ajaran Kristus, ajaran Yesus, ajaran kasih. Gimana logikanya Pak Ustadz jika orang yang hidup di dalam Kristus seperti tuduhannya seperti itu? Berzina, ya nggak mungkin lah. Kalau orang yang hidup di dalam Kristus, segala tuduhan yang saya benarkan dari omongannya Pak Ustadz itu nggak ada. Karena orang yang hidup dalam Kristus artinya hidupnya sudah seperti yang diajarkan Yesus. Hilang itu semua dari Pak Ustadz. Nggak ada perzinahan. Itu namanya penebusan dosa. Kami ditebuskan dari segala yang dosa-dosa yang ada loh Pak Ustadz. Dosa berzina. Kami ditebus, kemanusiaan kami ditebus, diambil oleh Yesus dari kehidupan seperti itu, masuk ke dalam kehidupannya dia semua. Jadi kalau ada yang berzina itu bukan Kristen namanya. Loh. Jadi gini Ales, jadi kau bakar aja nih ya Matius 5:21 ini kau bakar ya. Matius 5:21 sampai 28 kau bakar ini ya. Berani kau bakar? Kutanya sama kamu. Apalagi kami berani. Gak berani kau bakar ini Matius 5:21 ini. Kau bacakan dosa-dosa yang harus kalian tanggung ini. Bakar, berani kau bakar nih Matius 5:21 sampai 28.
Kapan ditebus? Akarnya gimana? Kapan ditebus? Kutanya. Kapan ditebus? Kutanya. Artinya Udah ada Yesus peringatan di Matius 5:21. Gimana redaksinya? Baca ayatnya. Ya itu yang dibacakan Ustaz Ali tadi. Kamu telah mendengar dan difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Yang menyala-nyala lagi. Bakar aja nih, bakar nih Matius 5:21-28 ini, bakar. Bakarnya gimana? Kecuali kalau saya menolak Kristus, artinya kan hidup saya. Jangan suruh dibakar. Kristus. Nanti kita nggak punya data. Buatnya dari noten. Oh iya betul. Ya kembali lagi tadi ya. Kalau Memang di sini Islam nggak ada. Islam nggak ada penebusan dosa. Kenapa begitu? Loh, di Islam itu sederhana. Baik, saya sederhanakan dulu, Ku. Ketika di dalam Al-Quran, jangankan manusia biasa yang bergelimang dosa, kata Allah di dalam surah Az-Zumar itu dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Gitu kan. Wahai Nabi, kami suruh menyampaikan kepada seluruh umat manusia yang beriman, tentunya yang tidak beriman tidak hai di sini, bahwa janganlah engkau putus asa dari rahmat Tuhanmu. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Caranya Tuhan kami di dalam Islam ketika mengampuni dosa manusia, cukup dengan istighfar ketika berdosa. Mohon ampun kepada Tuhan, maka diampuni dosanya. Begitu perintahnya, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobat mohon ampun kepada Allah. Selesai perkara. Selesai perkara di dalam Islam. Ada dalil dalam Al-Quran. Itu suruh bertanya kepada Ustadz Ali. Begini pertanyaannya. Mantap. Kau jawab pertanyaannya aulamu. Pertanyaan aulamu begini, Ustaz Alif. Siapakah selain Allah yang bisa menghapus dosa? Itu pertanyaan Allah loh, bukan pertanyaan saya. Oke, ya. Lalu kalau begitu saya tanya ke Anda, siapa yang bisa menghapus dosa? Kau jawab itu. Allah yang bertanya kepada kamu loh. Siapa kalimat tanya seperti itu? Allah itu memiliki nama, yaitu Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Begitu. Maka satu-satunya mutlak pemilik pengampun itu Allah sendiri yang Maha Pengampun. Hakikatnya semuanya adalah sekarang Pak Ustadz percaya tuh Allah apa percaya Muhammad? Loh, saya percaya kepada Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Nabi yang menyampaikan firman Allah. Seperti itu. Ya, sekarang nggak nyambung kok, Les. Lari ke situ. Gini aja deh, Les. Les, gini aja deh. Aku tanya sama kamu. Misalnya gini, Les. Aku berbuat dosa sama kamu, Les. Dengar dulu. Dengar kamu kemari. Kalau aku berbuat dosa denganmu, bahwasanya kau mengampuni aku, terhapus nggak dosa aku, Les? Iya, terhapus. Tapi kau bilang dosa tetap ada. Gimana sih? Loh, itu Allah yang kau harus jawab. Jangan tanya saya. Ini ibaratnya aku Katolik. Ibaratnya aku Katolik, kau Katolik. Aku berbuat dosa denganmu. Ku hajar kau, ku curi barangmu. Terus kau ampuni nggak aku? Itu dosaku terhapus atau enggak? Iya. Di Katolik gitu. Terhapus. Di Kristen gitu. Iya. Terhapus. Iya, siapa yang mengampuni dosa sesama saudaranya, Yesus juga mengampuni dia di hadapan Bapa. Sekarang, gampang tuh. Ini kau buka aja itu kan bukan tertulis itu di Yohanes 20:23 kan? Kristen. Kalau konsep Kristen memang begitu. Konsep Islam. Di Yohanes 20:23 tuh. Jadi jangan kau bilang ada penghapusan dosa, penebusan dosa. Nggak ada itu, Les. Gampang tuh memaafkan. Kalau Kristen itu memang gampang dia. Kristen itu memang gampang. Yang saya tanya loh. Kenapa kalau gampang? Kenapa ada penumbalan? Kenapa ada penumbalan penebusan dosa manusia? Kenapa gampang itu? Kenapa ada pengorbanan darah?
Izin saya kasih. Bentar, belum dijawab Izin. itu, belum dijawab. Ya, sebentar Bang Gilang. Kita nggak usah debat, diskusi santai aja. Iya, sebentar izin ya. Iya, buat Kristen itu memang mengatakan gampang, di Kristen itu gampang. Iya, gampang buat Oten. Karena apa? Menjual Yesus. Yang capek, yang menderita itu Yesusnya. Yesus yang capek, yang karena kasih itu, Bang. Kalian tinggal mengatakan gampang. Loh, udah mah digantung, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, ditampar wajahnya, dipatahkan kakinya, menderita, menangis. Ini aja Pak Ustadz. Kau bilang Ustadz, jadi ini kan saya lagi dosa. Ini kan saya lagi begadang ini. Saya lagi begadang mabuk. Ini pasti mabuk pulang rumah itu. Apakah saya diusir oleh orang tuaku? Itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Kalau saya sendiri, saya menjamin saya pulang rumah dalam keadaan mabuk, dalam keadaan begadang begini. Saya jamin saya nggak diusir. Karena saya tahu siapa pengasuh saya, orang tua kandung. Berbeda lagi kalau orang tua tiri. Saya pulang dalam keadaan mabuk, saya pasti menjamin amal ibadah yang saya lakukan ini pasti selamat. Karena saya mengenal pengasuhnya. Pengikut Paulus dengan pengikut Yesus itu memang susah. Bisa kita bedakan. Iya, itu makanya itu kasih. Bisa kita Tuhan yang bedakan. disembah itu kasihnya itu tak terhingga. Bayangkan saya pulang dalam keadaan mabuk, orang tua saya masih kasih. Apalagi Tuhan yang menciptakan orang tua saya. Itu. Dengerin. Saya balik bertanya, Pak Ustaz. Tadi saya selain Allah yang menghapus dosa? Itu Allah yang ngomong, siapa? Iya, karena memang tidak Allah menghapus dosa. Allah lah sang mutlak penghapus dosa itu, sang maha pengampun. Enggak percaya Muhammad ini, enggak percaya Muhammad ini. Astagfirullahaladzim. Apa yang mau kau katakan? Ya, Muhammad mengatakan batu menghapus dosa. Batu Allah apa bukan? Karena hanya Allah kan yang menghapus dosa. Astagfirullahaladzim. Oten, belajarlah kau berbicara yang baik. Kalaulah demikian, berarti ada kotoran sapi, kulit sapi, lemak sapi juga bisa menghapus dosa. Kalau begitu, dapat menghapus dosa. Nabi kami mengajarkan membuang duri di jalan itu dapat menghapus dosa. Lalu duri itu Tuhan. Umat Islam itu tidak sedangkal dan sebodoh itu dalam berpikir. Dapat menghapus dosa, bukan benda tersebut yang menghapus dosa. Perbuatan kita itu, kebaikan yang kita lakukan. Al-Quran menyebutkan innal hasanat yudhibna syai'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa meleburkan keburukan. Itu di dalam Islam. Nggak perlu Tuhan turun ke bumi menjadi terkutuk, terhina, digantung di kayu salib baru bisa menghapus dosa. Itu nggak perlu. Dan itu bukan konsep ajaran Yesus, tapi oknum lain yang menjual nama besar Yesus, dikemas ulang biar ringan. Katanya seperti Anda mau bebas hidupnya, berzina kek, mencuri kek, semuanya sudah ditanggung dosanya oleh Yesus. Kasihan kali anak orang kau ini fitnah sejauh ini. Luar biasa. Nggak percaya Allah lagi Pak Ustadz ini. Kenapa Pak Ustadz? Allah lu bilang only Al-Quran kita Pak Ustadz. Hanya Al-Quran kita bicara. Allah sendiri mengatakan tidak ada selain aku yang bisa menghapus dosa. Kok Pak Ustadz narasinya pakai hadis. Sebenarnya Pak Ustadz imani Al-Quran apa imani hadis sih? Kadang saya itu lebih nyambung ngobrol sama anak PAUD. Beneran. Cewek yang di rumahnya. Lebih nyambung ngobrol sama anak PAUD daripada anak Oten yang udah usia kuliahan begini. Aduh, kacau dah. Jadi gini Les, lebih bagus kami itu berteman dan berdiskusi sama penjahat daripada berteman dan berdiskusi sama orang bodoh. Karena kalau penjahat itu terlihat dan bodoh ini ya kayak kau. Inilah. Jangan hakimi. Paham gak maksudku? Penjahat itu terlihat dia jahat. Penjahat itu terlihat dia jahat. Tapi kalau bodoh, gini. Ketawa kau kan? Hakimi saudara sebangsamu. Nggak masalah. Memang itu kenyataannya. Itu fakta realita gitu loh. Nggak usah saling mengasihi. Realita itu. Sekali lagi ku ingatkan sama kau. Lebih bagus kami berteman dan berdiskusi sama penjahat daripada berteman dan berdiskusi sama orang bodoh. Karena penjahat itu terlihat, jahatnya terlihat. Kalau bodoh ini enggak. Entah kau pura-pura bodoh, tapi memang aslinya bodoh, gitu loh. Lanjut Les, sama Ustaz Alif, lanjut. Cuman Ustaz Alif itu kalau narasi panjang, Mas. 5 menit. Iya, habis. Ya udah mungkin ada Oten yang mau naik, Bang. Coba
Saya pamit dulu, gantian gitu loh Bang. Pak Ustadz maaf ya. Siapa teman-teman, Bang Handi, Bang Kaisar, Ustadz Fafi. Siap Les, aman Les, aman. Siap, hati-hati Les. Siap. Aman. Bang Black, selamat malam Bang Black. Iya, selamat malam Bang. Iya Bang Black. Gimana Bang Black? Ada yang mau didiskusikan di sini Bang Black? Bang Black monitor dari mana Bang? Dari denom mana Bang? Saya dari Kristen Bang. Protestan? Iya betul. Oke siap. Ustaz Alif monitor. Ustaz Alif. Lanjut dulu aja, mungkin Gurunda monitor itu. Aku mau lanjutkan perjalanan. Gurunda, Bang Suma monitor Bang Suma. Si Black ini ngeyel, tapi nggak apa-apa lah. Tambah sebel. Selamat malam abang-abang semua, Ustadz. Malam Bang Jamie, malam. Selamat malam kembali. Dari mana Bang denomnya Bang? Dari tadi Bang. Dari tadi? Atau kematian. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus itu datang untuk disalib menebus dosa semua itu dihapuskan, tidak seperti begitu. Jadi semuanya itu dari kematian. Jadi karena manusia ini tidak bisa selamat dari dosa, dari kematian, maka Tuhan Yesus itu yang datang menyelamatkan agar manusia itu tidak mati dan kekal. Begitu. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Yesus, gimana? Ya, tidak percaya Yesus ya itu terserah dia. Tuhan bilang Tuhan tidak paksa engkau percaya saya. Berarti dosanya nggak ada itu ya? Nah, maksudku gini. Kita analogikan ya. Ada manusia di beberapa benua, di pulau terpencil gitu, tidak mengenal agama, tidak mengenal Yesus. Itu bagaimana? Coba ceritakan. Coba konsepnya bagi Anda gimana? Kalau dia tidak mengenal Yesus, berarti dia tidak akan selamat, Bang. Intinya di dunia ini semua itu, sebelum Yesus akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini, pasti akan semua itu dengar kabar tentang Yesus. Jadi tidak mungkin satu orang pun di dunia ini tidak mendengar tentang kabar tentang keselamatan. Itulah makanya adanya orang Kristen. Kami diajarkan bagaimana orang yang terlahir dengan, mohon maaf ya, tidak punya pikiran ODGJ dari terlahir, bagaimana? Itu kan beda cerita. Itu orang ODGJ itu mereka mulai. Orang ODGJ itu kan orang gila, Bang. Dia tahu dia bikin dosa. Dia tahu dia. Sekarang aku contohkan yang pertama, analogiku yang pertama tadi, bahwasanya ada manusia yang di pulau, di benua di pulau. Ini analogi saya nih. Kau bilang dia tidak mengenal, aku bilang dia tidak mengenal Yesus dan tidak tahu bahwa itu Yesus. Anda bilang dia kena dosa, gimana? Itu betul. Betul ya Anda bilang ya, betul. Semua manusia yang lahir dari Adam dan Hawa. Tapi dia tidak mengenal dan tidak dapat berita. Tahu kan daerah terpencil di benua sana, suku-suku yang paling terpencil. Ngerti. Maksudnya dia terpencil dalam tanah goa manapun. Itu Tuhan datang menghakimi. Dunia tidak akan kiamat. Tuhan Yesus tidak akan datang. Berarti kontradiksi dengan perkataan Anda pertama. Berarti kontradiksi dengan pertanyaan Anda, kontradiksi dengan pernyataan Anda pertama ya. Kontradiksi semua itu Bang. Udah cukup. Loh. Kata Anda tadi setiap manusia itu menanggung ada dosa. Ya betul. Emangnya mereka itu nggak manusia?